aku nggak bakal beli rumah. Ini rumah yang buat investasi ya. Itu aku nggak bakal beli rumah karena lokasinya cocok, karena keren banget. Aku punya daya tarik, feng shui-nya bagus. Aku nggak peduli itu. Hey, welcome back to my channel. Aldi Sasano, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, hari ini super spesial banget, seneng banget karena akhirnya aku membeli lensa baru teman-teman. Ini semua buat kalian yang sudah support aku dari yang nggak punya subscriber sampai sekarang sudah mencapai 7.000 subscriber. Dan aku bener-bener thank you banget, bener-bener apresiasi banget buat support kalian. Dan akhirnya aku investasi lensa lagi supaya videoku jauh lebih jernih dan belakangnya lebih bokeh guys. Ini bener-bener spesial banget buat kalian semua. Dan aku akan terus upgrade lagi dari segi peralatan. Walaupun sebenarnya gak dapat untung dari YouTube, tapi aku akan terus upgrade. Asalkan kalau followersnya itu atau subscribernya itu semakin hari semakin banyak. Jadi support terus channel ini supaya channel ini berkembang, supaya kalian itu nontonnya jauh lebih enak lagi, jauh lebih jernih lagi. Nah teman-teman, hari ini yang paling penting bukan itu sebenarnya. Yang lebih penting lagi adalah topik tentang properti yang kalian tunggu-tunggu. Nah teman-teman, hari ini aku punya salah satu pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku. Dan hari ini kita akan bahas secara tuntas. Pertanyaannya langsung kita baca dari Instagram. Anyway, aku juga mau bilang ya ke teman-teman ya, mohon maaf sekarang jauh lebih susah lagi untuk aku terus membalas DM Instagram atau membalas komen-komen di YouTube. Aku udah bener-bener berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau misalkan dibalas semuanya itu sangat-sangat memakan waktu. Karena teman-teman ya, yang biasa kalian tanyain itu bener-bener tanya yang panjang-panjang kayak gini loh guys. Bener-bener panjang banget. Jadi bukan yang cuman bisa dijawab oke, thank you, makasih, tapi itu bener-bener yang panjang kayak gini. Nah kalau panjang-panjang kayak gini biasanya aku tuh hold dulu pertanyaannya. Mungkin ini akan aku jadiin materi untuk video-videoku yang selanjutnya. Nah pertanyaan ini datang dari Instagram yang namanya Soulbull. Bro, mau tanya, penting sekali ini buat aku. Gini, aku mau beli rumah bangunan lama letaknya di pinggir jalan. Rencana rumah itu akan aku hancurkan, lalu aku bangun baru dalam bentuk ruko, bisa dapat 2 ruko. Ruko tersebut rencananya satu akan aku jual dan satu lagi akan aku pakai untuk bisnis. Dia nggak mau nyebutin bisnisnya, aku nggak ngerti kenapa. Nah, membeli properti seperti ini bagaimana ya bro? Karena kan belum ada cash flow langsung di atasnya. Cash flow-nya ada ketika properti ini sudah jadi. Kalau begitu, nantinya selama pembangunan saya keluar duit terus ya untuk bayar cicilan. Atau ada cara dan trik bagaimana bayar cicilannya itu? Makasih. Nah teman-teman, sebenarnya pertanyaan ini sering banget sudah aku bahas-bahas di videoku yang sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin kalian nggak terlalu ngeh ya tentang apa yang aku ceritain sebelum-sebelumnya. Jadi ini kan ada orang, dia itu pengen beli rumahnya dihancurin dijadiin 2 ruko. Nah yang satu dijadiin bisnis, yang satunya akan dijual. Nah masalahnya adalah kalau selama pembangunannya itu kan dia nggak ada cash flow. Nah kira-kira itu gimana? Apakah ada cara lain supaya nggak bayar cicilan yang terus menghantui gitu? Contohnya kurang lebih seperti itulah pertanyaannya ya kan. Nah jadi gini teman-teman, satu yang perlu kalian ketahui ketika kalian itu pengen membeli suatu rumah, nah itu pastikan dulu kalian ini beli rumahnya yang tadi dimaksud ini adalah rumahnya itu benar-benar rumah yang under value atau yang menurut kalian strategis saja, kalian suka dengan lokasinya, kalian cinta sama tempatnya, bangunannya ternyata di hook. Nah itu kan semua aku perlu tahu juga. Kalau misalkan kalian itu jatuh cinta kepada properti yang bukan hanya karena harga, tapi karena lokasinya sangat-sangat bagus dan harganya nggak realistis, itu kalian menurutku kurang cerdas dalam menjadi investor properti sungguhan. Tapi semua balik lagi ya, plan orang itu masing-masing. Kalau aku dari orang yang uangnya pas-pasan. Jadi kalau misalkan untuk milih properti yang cuman modal karena aku seneng aja, itu nggak sanggup. Karena aku nggak pengen beli rumah itu yang rumahnya udah terlanjur dijual mahal, apalagi udah di markup tinggi-tinggian. Nah itu aku nggak mau. Nah tapi itu beda lagi kasusnya kalau kalian
punya uang emang udah banyak gitu loh. Kalau memang udah banyak ya enggak masalah. Kalian mau beli ruko, mau beli apartemen sendiri langsung satu tower ya nggak ada masalah gitu loh. Nah, itu satu yang perlu kalian ketahui adalah semua punya strateginya masing-masing. Tapi kalau aku nggak bakal beli rumah. Ini rumah yang buat investasi ya. Itu aku nggak bakal beli rumah karena lokasinya cocok, karena keren banget. Aku punya daya tarik, feng shui-nya bagus. Aku nggak peduli itu. Yang pertama yang selalu aku perhatiin itu adalah pricing. Pricing itu number one. Karena harga ini yang menjadi patokan di mana-mana. Aku nggak masalah beli rumahnya itu agak masuk, dekat kuburan, atau dekat tiang listrik. Yang penting harganya itu murah. Titik. Nggak peduli itu belakangnya ada kuburan, belakangnya ternyata ada tiang listrik, depannya ada tiang listrik, susah sinyal, atau kadang ada bau pembuangan. Itu nggak peduli, asalkan propertinya itu murah. Itu pasti aku bakal beli. Nah, apa definisi murah yang aku pengen? Yang aku bilang murah itu adalah ketika suatu bank atau appraisal independen. Appraisal itu apa? Ini aku jabarin sedetail mungkin ya, biar teman-teman yang barusan nonton video aku jadi jelas tentang apa itu properti. Jadi appraisal independen itu adalah appraisal sendiri. Pertama, dia itu adalah orang yang bekerja untuk menilai suatu rumah itu. Apakah rumah tersebut itu layak dihargain dengan harga 1 miliar atau 2 miliar. Nah, itu orang-orang ini yang menentukan itu. Dan biasanya orang-orang bank itu punya appraisalnya sendiri, appraisal internal. Nah, kalau misalkan banknya itu masih kecil atau banknya udah punya banyak nasabah, biasa dia butuh bantuan karena internal nggak cukup. Dia outsource ke appraisal yang independen. Jadi dia outsource itu untuk kerjasama sama salah satu bank. Nah, setelah itu setiap kali ada orang yang mau appraisal, suruh si outsource ini gitu loh. Nah, singkat cerita, yang aku masukkan murah, kategori rumah murah adalah rumah yang sudah dicek. Udah bener-bener dicek kalau rumahnya ini bener-bener di bawah pasaran. Misal pasaran di sana itu 1 miliar, rumah ini ternyata dijual 600 juta atau 700 juta. Nah, itu pasti aku bakal beli karena menggiurkan banget gitu loh. Rumah murah, kapan lagi gimana kamu bisa beli rumah tanpa harus DP? Jarang banget yang bisa seperti itu, ya kan? Nah, itu yang pertama. Pada prinsipnya itu pertama dulu. Nah, kemudian setelah itu dia kan bilang dia pengen bangun bisnis, satunya bangun untuk dijual lagi. Nah, gini, kalau aku lihat dari orang ini, dia ini kan sebenarnya takut kalau disuruh nyicilin waktu ketika pembangunan. Nah, aku tuh agak bingung. Dia ini takut kalau dia ini takut atau khawatir ketika masa pembangunannya dia nggak ada duit, dia nggak bisa nyicilin. Nah, kalau aku baca kurang lebih orangnya khawatir akan hal itu. Nah, kalau misalkan dia khawatir, kenapa nggak dia lebih khawatir ketika propertinya itu udah jadi, propertinya udah jalan, dan dia masih mengangsur dengan bisnisnya yang sebenarnya belum tahu kira-kira bakal untung atau rugi. Nah, teman-teman, ini menurutku sangat-sangat bahaya ya. Kenapa? Makanya aku anjurin ke kalian, buat kalian itu ikut seminar dulu deh. Karena ini bener-bener uang yang sangat besar ya. Dan aku sendiri pun kalau aku mulai propertinya ini tanpa ikut seminar, mungkin aku agak ketakut juga. Tapi ya karena sebelum itu aku belum ada orang yang membuat konten-konten tentang properti seperti ini. Tapi kalau misalkan orang udah ada yang bikin seperti ini, ya kalian bisa ngikutin aja orangnya ini ngomong apa, dia terapin apa yang sudah dipraktekin, ya kalian tinggal terapin. Nah, untuk itu orang ini agak bermasalah kalau misalkan dia takut waktu masa pencicilan, waktu masa pembangunannya itu dia takut nggak bisa bayar. Nah, itu udah bahaya nih. Apalagi waktu bisnisnya dia baru pertama kali buat bisnis itu gitu loh. Nah, kenapa aku sendiri mulai di bisnis kos-kosan itu kenapa? Karena aku yakin kos-kosan itu sifatnya long term. Walaupun emang keuntungannya sedikit, tapi dia tuh punya durability untuk bisnisnya tuh jauh lebih tinggi dari bisnis manapun. Kalian boleh bilang F&B, F&B enak, untungnya besar, tapi lihat tahan nggak itu. Makanya aku sendiri
Jujur aku sendiri pribadi nggak mau ngeluarin uang sepeser pun dari uang hasil F&B ku. Emang aku ada usaha F&B, tapi aku nggak menggantungkan semua cicilanku. Bahkan aku nggak menggantungkan sama sekali. Aku tidak menggantungkan, aku garis bawah ya, aku tidak menggantungkan sama sekali uang hasil F&B ku untuk ke properti. Karena apa? Aku takut kalau misalkan tiba-tiba F&B ada musimnya, tiba-tiba ada masanya dia harus down, nah aku nggak bisa nyicilin. Makanya kenapa aku bergantung banget dengan cash flow yang ada di dalamnya, yaitu adalah bisnis kos-kosan. Mungkin kalian bisa juga pikir kalau usaha yang bener-bener long term ya mungkin selain kos-kosan ya ada juga kayak alat-alat berat, atau mungkin ya Indomaret, kan itu sudah terbukti berhasil. Atau kalian bisa franchise KFC, McD. Nah mungkin F&B yang seperti KFC, McD boleh kalian pertimbangkan. Tapi kalau misalkan yang kalian pikir sendiri, aku takut kalian nggak bisa nyicilin di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah karena emang siklusnya bisnis itu kadang yang berat itu bukannya untuk memulai, tapi untuk mempertahankan bisnis itu sendiri. Dan biasanya di 5 tahun itu udah mulai kayak goyang-goyang gitu loh. Nah jadi teman-teman bisa dipastikan untuk teman-teman yang mau memulai usaha membeli ruko dengan gambling ya, sebenarnya itu kan gambling banget ya. Dia beli ruko, yang satu mau dijual, yang satu lagi ya kalau yang satu udah dibangun dijual gampang jualnya. Kalau nggak kejual itu repot banget loh. Karena aku bukan berusaha menakut-nakuti ya, tapi karena emang ruko pada dasarnya, ruko itu menurutku sekarang ini sangat susah untuk menjual. Karena apa? Harga ruko itu sangat gila-gilaan, sedangkan harga gaji atau harga orang-orang, pendapatan orang-orang tuh nggak stabil dengan peningkatan daya jual rukonya. Jadi rukonya tuh segini jualannya, gajinya cuma segini-segini terus, jadi nggak pernah ketemu, nggak pernah bisa kebeli. Nah itu yang sebenarnya menurutku ruko ini sangat susah. Dan pertimbangannya ya, dia juga bilang kalau rukonya itu 2 teman-teman. Kalau ruko 2, menurut pendapatku sendiri, kalau rukonya cuma 2 itu agak susah bersaing. Karena satu kayak gini, kalau rukonya nggak banyak, otomatis kan rukonya nggak gitu kelihatan. Nah sedangkan orang pengen beli ruko karena rukonya itu pengen kelihatan gitu loh. Kalau rukonya cuma 1, cuma 2, berarti nggak kelihatan. Nah kalau misalkan cuma 2, parkirannya juga sangat terbatas gitu loh. Jadi menurutku bukannya menjelek-jelekan, tapi kok kayaknya agak susah. Jujur aku belum main di ruko, tapi kalau dari pengamatan aku sendiri, jadi ini aku lebih ke arah sharing ya. Kalau dari pengalaman aku sendiri, kalau ngelihat ruko cuma 2 itu akan sangat susah untuk bisa laku. Apalagi kalian ini baru memulai bisnisnya. Dan kalau misalkan bisnis kalian itu ternyata nggak rame teman-teman, nah akan lebih bahaya lagi. Karena apa? Karena orang itu ngelihat, oh yang sini aja nggak rame, kalau aku buka di dekat yang nggak rame, ya pasti nggak rame. Beda cerita kalau kalian itu bikin rukonya ini ternyata dijadiin KFC lah, dijadiin McD yang udah pasti ramenya. Nah kalau udah pasti ramenya ini, nah kemungkinan gampang untuk menjual yang satu ini. Nah teman-teman, kurang lebih pertanyaan itu aku jawab seperti itu aja. Karena ini semua balik lagi tergantung dengan kapasitas kalian membayar cicilan, kapasitas kalian untuk membeli suatu properti. Dan teman-teman pastikan jangan pernah memaksakan diri. Jangan pernah memaksakan diri. Kalau belum bisa masuk ke ranah ini, jangan masuk dulu. Karena ini akan sangat berbahaya kalau kalian itu tidak benar-benar paham tentang properti 100%. Karena properti itu cicilannya akan sangat berat di tahun ketiga, setelah tahun ketiga. Nah itu perlu jadi pertimbangan juga. Jadi kalian harus punya perhitungan yang detail dan matang-matang sebelum kalian itu membeli propertinya. Nah teman-teman, thank you for watching. Semoga video ini bisa membuka mata kalian tentang properti lagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe videoku kali ini. Karena teman-teman ingat, karena kalau kalian subscribe, aku akan terus upgrade alat-alat, upgrade tempat-tempat supaya kalian itu ngelihatnya jauh lebih enak. Dan kualitas video yang aku berikan kalian itu jauh lebih baik lagi daripada videoku yang sebelumnya.
Nah teman-teman, thank you for watching. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sekian video dari saya Antoni Sorisono. I'll see you in the next video. See ya!